أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين اللهم فصل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون وخسر هنالك المبتلون أما بعد Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah pada hari yang berkah ini Al-Khatib mengajak kita semua tanpa kecuali terus-menerus bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang terlimpah kepada kita semua. Nikmat lahir dan batin, dan di atas semua nikmat-nikmat itu adalah nikmat iman dan Islam. Wa kafa bihima min ni'mah. Hanya dengan sebab nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala itulah maka kita dapat menjalankan tugas-tugas kita sebagai hamba Allah. Para ulama menyampaikan manatul barakah asyukru 'ala ni'mah, bahwa poros keberkahan hidup adalah pandai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Perkenankan di awal khutbah ini Al-Khatib mewasiatkan kepada diri Al-Khatib sendiri dan kepada semua saudara-saudaraku jamaah Jumat yang dirahmati Allah untuk disampaikan pula kepada keluarga dan handai tolan, kepada siapapun umat Islam yang kita jumpai. Al-Khatib mewasiatkan kepada diri Al-Khatib sendiri dan kepada saudara-saudara sekalian dengan wasiat yang disebutkan sebagai wasiatul awwalina wal akhirin, yaitu wasiat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seluruh umat manusia. Di dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Nisa, Allah Subhanahu wa taala sampaikan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa laqad wassaynal ladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah wa in takfuru fa inna lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa kana Allahu ghaniyan hamida. Wasiat apakah itu? Dalam ayat ini Allah bersumpah dengan kemuliaan zatnya, sungguh kami telah wasiatkan orang-orang yang diberikan kitab sebelum kalian, yaitu umat para nabi dan rasul, dari Adam alaihissalam sampai datangnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada umat para nabi dan rasul sebelum datangnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa iyyakum, dan demikian pula kalian wahai umat Muhammad, dengan wasiat yang sama dan identik. Wasiat itu sederhana, namun melaksanakan dan menunaikannya membutuhkan sepanjang umur kita. Anittaqullah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa in takfuru fa inna lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Apabila kalian kufur dari tuntunan takwa, menjalani hidup ini hanya menurutkan hawa nafsu saja, tidak peduli halal dan haram, tidak peduli tuntunan Allah dan Rasulnya, innalillahi ma fis samawati wa ma fil ard, maka sesungguhnya milik Allah lah semua yang ada di seluruh lapisan langit dan bumi. Wa kana Allahu ghaniyan hamida, dan Allah maha kaya serta maha terpuji. Para ulama menjelaskan bahwa ayat ini mengingatkan kita, apabila kita menjalani hidup dengan penuh ketakwaan, maka manfaatnya kitalah yang pertama kali akan merasakannya, bahagia di dunia dan selamat di akhirat. Sebaliknya, kalau kita meninggalkan tuntunan takwa, maka mudaratnya pun akan menimpa kita di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu, di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala ingatkan, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha al-ayat. Kalau kalian berbuat baik, maka kebaikan itu kalian akan nikmati hasilnya di dunia dan di akhirat. Kalau kalian meninggalkan tuntunan takwa, maka mudaratnya pun akan menimpa kalian di dunia dan di akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, apakah takwa itu?
Para ulama sering menyampaikan secara sederhana, imtithalul awamir wajtinabun nawahi, melaksanakan perintah Allah dengan semaksimal mungkin dan berupaya menjauhkan diri dari larangan Allah sejauh-jauhnya. Itulah sebab yang disebutkan di dalam Al-Quran akan melahirkan keberkahan di dalam kehidupan kita, akan menyebabkan kesuburan dari bumi dan negeri kita, akan menyebabkan kokohnya persaudaraan kita, akan menciptakan keamanan, ketenangan dan kenyamanan untuk kita semua. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Al-ayat. Kalau saja penduduk satu negeri itu beriman dan mereka bertakwa, maka Allah Subhanahu wa ta'ala kami akan bukakan keberkahan-keberkahan. Para ulama menyebutkan kata barakatin dengan bentuk nakirah, menunjukkan keberkahan yang tanpa batas, keberkahan dari seluruh sisi kehidupan, keberkahan dalam seluruh dimensi kehidupan kita. Minas sama'i wal ardh, baik dari bumi maupun dari langit. Masyaallah muslimin rahimakumullah, dari rumusan ayat ini maka para ulama menyampaikan bahwa perintah takwa itu sesungguhnya tidak hanya terkait dengan ibadah mahdhah belaka, namun perintah takwa itu berkaitan dengan seluruh dimensi kehidupan kita. Kita perlu membangun ketakwaan di dalam kita berekonomi, kita perlu membangun ketakwaan di dalam kita berpolitik, kita perlu membangun ketakwaan di dalam kita berkehidupan sosial, kita perlu membangun ketakwaan di dalam kita membangun negeri. Dengan takwa itulah maka berkah Allah akan tercurah kepada kita semua. Itulah sebabnya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketika Hajjatul Wada, pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan pesan-pesan terakhir kepada umatnya, pada saat beliau berkhutbah di 3 tempat, baik di Arafah, di Muzdalifah maupun di Mina, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan tentang pesan takwa ini, agar kita hidup bertakwa dalam seluruh dimensi kehidupan kita. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam ingatkan kita pada hal-hal prinsip di dalam Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan bahwa la fadla li arabin ala a'jamiyyin wala li ahmara ala aswad illa bittaqwa. Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan kemuliaan kepada orang Arab di atas orang yang bukan Arab, tidak memberikan kemuliaan bagi orang yang warna kulitnya putih atau merah di atas mereka yang warna kulitnya hitam. Tidak ada kemuliaan di sisi Allah kecuali dengan ketakwaan. Maka Rasulullah SAW pun menjelaskan, kalau manusia telah diberikan kemuliaan yang sama oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kewajiban kita sebagai sesama muslim untuk menjaga kehormatan saudara-saudara kita satu sama lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Hajjatul Wada itu juga mengingatkan bahwa al-muslimu 'alal muslimi haramun damuhu wa maluhu wa 'irduhu. Bagi seorang muslim kepada muslim yang lain haram untuk merusak kehormatannya, haram untuk mengambil hartanya tanpa jalan yang hak, dan haram untuk menumpahkan darahnya. Prinsip-prinsip menjaga satu sama lain, prinsip-prinsip untuk memuliakan kemanusiaan, prinsip-prinsip untuk tidak mengukur seseorang hanya dari status sosial, keturunan, atau ras, atau bangsa, tetapi mengukur dari amal soleh yang nyata. Itulah prinsip Islam. Itu pula ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menciptakan masyarakat Madinah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam seluruh dimensinya, dimensi ekonomi, dimensi sosial, termasuk juga dimensi politik. Maka yang ditekankan adalah amanu wa amilus shalihat. Ketika kita menjalankan fungsi-fungsi kita di tengah masyarakat, termasuk ketika kita menjadi bagian dari bangsa yang besar yang namanya Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk ketika kita menjadi bagian dari bangsa yang besar yang namanya bangsa Aceh, yang penuh dengan kemuliaan-kemuliaan di masa lalunya, yang penuh dengan kepahlawanan oleh putra-putri terbaiknya,
maka amanu wa amilus shalihat ini harus tetap ada di dalam hati kita. Jadikanlah kesempatan ketika kita bersama-sama menjadi warga Aceh yang mulia ini, di dalam ranah kehidupan apapun, sosial, budaya, politik, ekonomi, atau apapun, mari kita jadikan amanu wa amilus shalihat sebagai semangat yang mendorong kita untuk memberikan kontribusi yang terbaik. Kata amilus shalihat dengan pecahan-pecahannya atau turunannya dari kata amal, amilu, al-amilin, i'malu, disebutkan di dalam Al-Quran lebih dari 600 kali. Mengapa demikian? Karena di dalam Islam memang kontribusi yang nyata adalah ukuran dari keimanan kita. Maka Rasulullah SAW menyampaikan di dalam sebuah hadis beliau, laisal iman bitamanni walakinnal iman ma waqara fil qalbi wa saddaqahu al-amal. Tidaklah iman itu semata hanya dengan cita-cita mulia belaka. Tidaklah iman itu hanya dengan menggantungkan harapan mendapatkan surga Firdaus yang maha tinggi. Tetapi iman itu, kata Rasul, adalah keyakinan yang kokoh tak tergoyahkan di dalam dada, dan itu dibuktikan dengan amal yang nyata dalam keseharian kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, prinsip-prinsip dasar ini adalah satu dari sekian banyak prinsip yang kalau kita pedomani di dalam kehidupan bermasyarakat, di dalam dinamika apapun yang terjadi di sekitar kita, apakah itu dinamika ekonomi, apakah itu dinamika politik, kontestasi politik yang terjadi di negeri kita, mari kita letakkan semuanya dalam konteks amanu wa amilus shalihat. Persaingan-persaingan yang ada tidak boleh menjauhkan kita satu sama lain. Letakkan itu semua dalam fastabiqul khairat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, nilai-nilai dasar inilah yang tak henti-hentinya oleh Rasulullah SAW ditanamkan kepada sahabat-sahabat beliau, sehingga sepeninggal beliau para sahabat tidaklah lemah semangatnya, tidaklah mundur perjuangannya. Justru sepeninggal Nabi kita yang mulia Rasulullah SAW, para sahabat tertantang dan terdorong untuk membuktikan kepada Rasul yang telah mendidik mereka bahwa walaupun jasad Rasul telah meninggalkan mereka, namun nilai-nilai yang Rasulullah SAW tanamkan tetap kokoh bersemayam di dalam hati mereka dan menjadi spirit di dalam setiap gerak langkah membangun peradaban Islam pada saat itu. Itulah kemudian nilai-nilai yang melahirkan peradaban tinggi di seluruh penjuru dunia sampai kemudian di tanah Aceh ini. Sejarah menyaksikan bagaimana di tanah Aceh ini pernah ada kesultanan-kesultanan yang membanggakan bagi kita semua. Kerajaan-kerajaan Islam yang telah menjadi satu simpul tersebarnya Islam di seluruh penjuru Nusantara. Maka kepada kita semua, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, warga Aceh dan yang bukan Aceh, mari kita belajar dan mengambil ibrah dari apa yang telah terjadi pada masa Rasul SAW bersama sahabatnya, lalu para tabi'in, lalu para pejuang-pejuang dan para pahlawan kita membangun peradaban dengan fondasi amanu wa amilus shalihat. Semoga apa yang disampaikan oleh Al-Khatib secara singkat dalam khutbah ini bisa mengingatkan kita betapa mulianya nilai-nilai Islam, betapa cocoknya Islam terhadap tantangan apapun di zaman apapun, karena Islam salihun likulli zaman wa makan. Islam itu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pamungkas dari seluruh ajaran-ajarannya, ditandai dengan diutusnya Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kitab suci Al-Quran, mukjizat sepanjang zaman. Marilah kita satu persatu dan bersama-sama belajar untuk terus mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan kita. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa lah. Ittaqullah ya ibadallah tafuzu bisa'adatid darain. Usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim
wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul basir fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim.